Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Eh, Pada waktu kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk kembali merenungkan fungsi kita sebagai manusia, kemudian hidup diberikan eh, kenikmatan segala hidup ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus tahu apa tujuan hidup kita. Mungkin banyak dari kita yang tahu tujuan hidup kita itu adalah ibadah gitu. Banyak para ustadz, para motivator yang mengingatkan surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yaitu kita hidup melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak yang mengartikan itu hanya sebatas sampai dengan ibadah makhluk saja, salat, zakat, puasa dan seterusnya gitu. Padahal ada yang lebih esensial yang itu tuh bisa menjadi bagian daripada peran yang kita ambil setiap harinya. Entah teman-teman sebagai seorang mahasiswa, entah teman-teman adalah seorang profesional, kemudian ibu rumah tangga, atau seorang anak, dan seterusnya. Itu tergantung bagaimana teman-teman mengintegrasikan fungsi ibadah teman-teman dengan peran teman-teman yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa ini merupakan peran yang ideal dimiliki dan bisa menjadi dongkrak perubahan zaman gitu ya. Dan digadang-gadang perubahan zaman peradaban itu akan di-trigger oleh peran mahasiswa. Sebagaimana dulu ketika revolusi gitu ya, maksudnya reformasi ya, mohon maaf, reformasi di Indonesia terjadi, itu mahasiswa menjadi trigger dongkrak perubahan itu terjadi. Ya, bahkan nanti ketika bisyarah Nabi tentang bangkitnya Islam di akhir zaman pun itu digadang-gadang akan kembali lagi dan tertrigger awalnya dari mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa itu adalah momentum di mana di dalamnya merupakan para pemuda-pemuda yang masih kritis dengan penuh semangat, dan mereka memiliki waktu luang yang banyak gitu ya, di mana waktu-waktu mereka masih bisa banyak untuk kemudian dialokasikan dalam perjuangan peradaban ini gitu. Makanya saya coba ambil contoh mahasiswa ini karena walaupun tetap nanti eksekusinya teman-teman bisa implementasikan dalam peran-peran yang lain. Mahasiswa ini memiliki fungsi sebagai insan akademis, yaitu mereka yang mengkritisi permasalahan sekitar dan memberikan solusi tepat guna. Artinya, ini sejalan dengan fungsi kita sebagai Muslim. Sebagaimana Allah pun memerintahkan kita agar menjadikan diri kita itu bermanfaat kepada sesama kita. Kita dikonsep oleh Allah sebagai makhluk sosial, yang mana artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya harus ada hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Dan hubungan itu harus memberikan maslahat, gitu ya, kebaikan, kebermanfaatan. Karena sebagaimana Nabi SAW sampaikan, khairukum an khairukum anfahum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat kepada sesama. Maka fungsi mahasiswa sebagai insan akademis ini ya sejalan dengan fungsi kita sebagai muslim gitu ya. Maka ketika kita menjadikan diri kita sebagai seorang mahasiswa yang muslim, maka niat dan juga prosesnya itu akan tembus ke langit ketika insan akademis yang kita jadikan itu ditujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam prosesnya sebagai mahasiswa khususnya kita bisa menggunakan proses-proses ilmiah yang yang terbukti bisa apa ya? Terbukti lebih lebih akurat, lebih fungsional, lebih bermanfaat gitu ya kepada masyarakat, kepada sesama manusia, agar kemudian lebih optimal nanti kebermanfaatannya.
Kita bisa mulainya dari planning, kemudian designing, developing, testing, hingga releasing ya. Yang mana tentu itu merupakan proses-proses ilmiah yang kita tak bisa hanya sekedar punya ide, oke, implementasi. Enggak, tapi harus ada designing, developing, testing, sampai dengan releasing. Sehingga nanti ide yang diimplementasikan di masyarakat benar-benar bisa menjadi solusi tepat guna terhadap permasalahan yang ada di sana. Berangkat dari mana saja ide itu? Teman-teman bisa berangkat dari berbagai berbagai aspek ya. Islam itu merupakan solusi atas segala aspek. Maka ide pun bisa muncul dari berbagai aspek selama kita mengambil perspektif Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Islam itu mengatur dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari bangun pribadi, bangun keluarga, bangun masyarakat sampai bangun negara. Artinya semua aspek itu ada loh pandangan Islam untuk memberikan solusi terhadapnya. Kita bisa mengambil permasalahan yang itu adalah masalah besar di Indonesia atau dunia. Contohnya tentang masalah kemiskinan gitu ya atau ekonomi. Maka Islam itu memberikan solusi bahwasanya ekonomi ribawi itu bukan bukan model ekonomi yang tepat. Yang lebih tepat adalah ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Dan seterusnya. Bagaimana konsepnya baru nanti di breakdown dengan metode ilmiah. Ataupun mencari ide dengan kita memecahkan masalah kecil namun penting tapi sering terabaikan gitu ya. Biasanya ide-ide tersebut lebih powerful untuk kemudian diimplementasikan bahkan diapresiasi oleh berbagai pihak sehingga eh, manfaatnya lebih terasa gitu ya. Ataupun kita juga bisa mencari ide dengan melestarikan kebudayaan Indonesia gitu ya, kebudayaan suatu tempat gitu. Kebudayaan itu biasanya lebih lebih intim gitu ya dan tanda kutip dengan masyarakat lokal gitu. Sehingga ide ini tidak sekedar solutif tapi juga apresiatif gitu ya. Eh, Apresiatifable maksudnya akan mudah diapresiasi karena tidak menghilangkan budaya-budaya. Tapi tetap orientasinya itu bukan melestarikan budayanya tapi solutifnya gitu solutifnya yang harus tetap menjadi orientasi paling prioritas dan yang lebih prioritas lagi adalah sesuai syariat Islam gitu. Kemudian kita juga bisa mencari ide yang berbasis teknologi atau kekinian karena ini cenderung apa ya cenderung eh, futuristik gitu ya, futuristik yang nantinya lebih mudah diterima, lebih mudah juga kemudian optimal karena teknologi itu fungsinya memudahkan kan ya, memudahkan. Kita juga bisa mencari ide dengan melihat bidang yang kita tekuni ataupun bidang yang ditekuni oleh tim kita gitu ya, khususnya ketuanya. Sehingga nanti lebih lebih apa ya, bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Lalu kalau tujuannya untuk mendapatkan apresiasi sehingga lebih mudah diimplementasikan, maka memang carilah yang berpeluang untuk diapresiasi. Kalau nanti dituangkan dalam event-event perlombaan, kompetisi dan lain-lain yang tentu berpeluang untuk juara atau lolos dan lain-lain. Jadi intinya teman-teman silahkan bisa mengikhtiarkan diri teman-teman dalam berkontribusi dengan mengkritisi permasalahan yang ada di sekitar kita di masyarakat, lalu memberikan solusi tepat guna, gitu ya. Memberikan solusi yang mana itu sesuai syariat Islam, gitu ya. Ide-idenya, cara-cara mencari idenya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan permasalahan itu sangat banyak ya. Wah, saya sulit mencari permasalahan. Faktanya banyak banget permasalahan bahkan di sekitar kita. Ketika kita melihat botol bekas yang kita minum ya, botol air mineral yang kita minum, kalau itu botol dibuang sembarangan itu menjadi permasalahan gitu ya. Atau lain-lain banyak banget. Silakan teman-teman bisa mencari ide. Yang mana ide itu berangkat dari permasalahan yang kita indra, kemudian empati yang kita tuangkan dari permasalahan itu sehingga empati itu akan mendorong kreativitas dalam otak kita yang nanti akan menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan itu. Dan empati ini diajarkan dalam Islam.
ya. Bagaimana kita harus berempati, bagaimana kita harus peduli dengan sesama gitu ya, tidak cuek, tidak masa bodoh, tapi kita empati dan peduli terhadap sesama. Hablum minanas, saling tolong menolong, ta'awun ya. Lalu bagaimana mendapatkan sumber ide? Sumber ide itu banyak teman-teman, yang mana ide itu muncul dari kreativitas, dan kreativitas itu muncul dari banyaknya referensi dalam otak kita, dalam pikiran kita. Makanya bagaimana cara memperbanyak referensi, yaitu dengan banyak mengamati, banyak membaca, banyak mengikuti diskusi gitu ya, seminar-seminar. Eh, Bisa juga teman-teman mengamati kebijakan-kebijakan gitu ya, mengamati berbagai pengalaman-pengalaman dari berbagai orang-orang inspiratif gitu, itu bisa menjadi sumber-sumber ide ya, yang mana harus tetap mempertimbangkan ide itu memang bisa menjadi solusi atas permasalahan yang kita coba kritisi. Lalu dilihat juga apakah memang berpotensi. Jadi ada istilahnya SMART, specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Semuanya itu memang spesifik, spesifik dari segi potensinya, juga realistik. Jangan kita mengambil ide, tapi idenya tidak realistis gitu ya, terlalu berangan-angan. Tentu itu bukan ide yang tepat, bukan ide yang solutif gitu. Lalu tetap harus bermanfaat, menarik, achievable itu bisa diambil, dilihat dari segi data yang mudah diperoleh gitu ya. Achievable gak datanya? Jangan-jangan datanya sulit diperoleh gitu ya. Kemudian ada inovasinya gitu. Kita boleh kemudian melihat atau terinspirasi dari ide-ide yang sudah ada. Karena pada faktanya hari ini sulit untuk mengambil ide yang benar-benar pure original gitu ya. Maka coba kita melihat atau mengambil inspirasi dari ide-ide yang sudah ada, tapi jangan plagiat tentu. Harus ada inovasi, kita bisa menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Gitu ya. Sehingga kemudian nanti kita memiliki novelty daripada ide yang kita angkat ya. Originalitasnya ada, dan nanti ada keunggulan yang berbeda dengan ide-ide yang sebelumnya. Ya. Insya Allah, kalau diniatkan apapun itu untuk beribadah kepada Allah, untuk kemudian memberikan kebermanfaatan terhadap sesama, ide itu bahkan hanya sekedar ide saja, baru niat saja bahkan itu akan bernilai pahala. Apalagi nanti kalau ide tersebut mampu diimplementasikan, mampu kemudian dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat, wah itu akan menjadi amal jariah untuk yang memiliki ide tersebut. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.